Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah, dengan penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala, ya, dengan kitabnya Al-Jadid fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita lanjut dalil yang kedua dari bab ke-19. Betul Ibu? Bab ke-19 berkaitan dengan penjelasan tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, apalagi kalau sampai menyembah, ya, orang yang dikubur tersebut. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lainnya muallif rahimahullahu taala menyampaikan dari mereka berdua. Mereka berdua siapa di sini? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dimaksud adalah Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim. Maksudnya hadis yang beliau sampaikan sebagaimana hadis yang sebelumnya beliau sampaikan di dalil pertama, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi walahuma yang dimaksud di sini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, juga yang semisal dengan ini juga datang dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibunda Aisyah menyampaikan, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza igtamma biha kashafaha faqala wa huwa kadzalik la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida yuhadziru ma sana'u
walaula dzalika ubriza qabruh ghaira annahu khasyiya an yuttakhadha masjidan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malakatul maut, berarti diambang kematian beliau. Beliau mulai mengambil sepotong kain dan meletakkannya di wajahnya. Fa idza tamma biha, jika beliau merasa panas dan sesak, kasyafaha, maka beliau menyingkapnya. Wa huwa kadzalik, dan beliau demikian keadaannya. Dalam keadaan seperti itu beliau bersabda, laknatullah 'alal yahud wan nasara, laknat Allah pasti menimpa Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u. Di sini Nabi memperingatkan umat dari apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Dan jika bukan karena itu, niscaya kubur beliau akan ditampakkan. Hanya saja beliau khawatir jika kuburnya itu akan dijadikan pula sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini sahih, terdapat di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Makanya kalimat walahuma itu maksudnya adalah milik berdua, itu maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nuzila bi Rasulillah, ada kalimat nuzila bi Rasulillah. Maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malakatul maut, yakni turunnya malaikat maut dan para malaikat yang mulia untuk mencabut rohnya beliau. Jadi kalau kita mau meninggal dunia, ibu, itu tidak hanya malakatul maut yang hadir, tapi juga ada malaikat-malaikat yang lain yang memang bertugas untuk itu. Berarti satu rombongan begitu ya. Barakallahu fikum. Ada yang pernah pengalaman? Belum. Semoga kita semua panjang umur di atas iman, di atas Islam, di atas keistiqomahan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Nah, kalau kita didatangi, ya berarti siap-siap kita akan dicabutnya nyawa. Orang yang ada di sekitar kita melihatnya tidak? Tidak. Hanya kita yang melihat karena kita yang didatangi dan kita yang akan dicabut nyawanya. Semoga Allah mudahkan kematian kita. Dan semoga kematian kita husnul khatimah. Panjang usia kita di atas iman dan istiqamah. Kalau didatangi sekarang sudah siap, Ibu? Belum? Belum, masih banyak PR ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Taufiqa. Ya, taufiqa maksudnya beliau mulai meletakkan. Taufiqa mulai, beliau mulai. Yatrah, meletakkan. Khamisah. Khamisah ini kain yang memiliki garis atau kain yang memiliki pola. Fa idza tamma biha kasyafaha. Jika beliau merasakan panas, merasakan sesak, maka beliau menyingkapnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maksudnya disingkap supaya beliau bisa ambil nafas lagi. Karena nafas itu ketika ditutup, saluran nafasnya dengan ketika terbuka begitu saja, tentu lebih lowong, lebih lega saat terbuka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Laknatullah. Laknat Allah. Laknat itu apa? At-tardu wal bu'du anir rahmah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmatnya. Jadi orang yang dilaknat itu berarti terusir dari rahmat.
lawan laknat itu adalah rahmat. Sedangkan laknat dari manusia itu bisa maknanya cacian dan bisa juga bermakna mendoakan agar tertimpa laknat Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau laknat dari Allah itu maksudnya orang tersebut berarti terusir dan terjauhkan dari kasih sayang Allah. Tapi kalau laknat itu datang dari manusia, itu maknanya mencaci, memaki, atau mendoakan supaya orang itu tertimpa laknat Allah. Makanya tidak boleh sesama muslim itu saling melaknat. Karena ini urusan besar. Melaknat ini urusan besar. Tidak boleh sembarangan kita melaknat kecuali yang sudah jelas dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Iblis laknatullah alaih. Boleh kita melaknat karena memang iblis itu terlaknat. Nah, ini sebagian kaum muslimin ya, terutama di yang sering saya saksikan, orang mudah banget mendoakan laknat itu. Ya, sebagian orang Arab. Ya, sebagian orang Arab ya mungkin tidak belajar ya. Kalau belajar enggak begitu. Jadi kalau ada hal-hal yang kemudian bermasalah sama dirinya, itu mudah sekali ngucapin laknatullah alaik. Ya, dikit-dikit laknatullah alaik gitu. Laknat Allah atas dirimu gitu. Saya pernah naik angkot di sana. Kemudian angkot itu hampir saja tabrakan gitu. Orang bilang mobilnya mau ciuman itu. Ya. Taib. Baru kemudian ngomel-ngomel marah-marah sawaknya ini, supirnya ini. Dan keluar kata laknat itu begitu banyak. Laknatullah alaih, laknatullah alaih. Ya. Nah, kita kan akhirnya enggak, jadinya risih juga kan? Ya, kita ingatkan. Ya sawak ittaqillah. Ittaqillah kalamak gitu ya. Bertakwalah kepada Allah, itu ucapanmu itu loh, gitu ya. Jangan mendoakan laknat, karena ini doa yang berat ini. Kalau orang itu dilaknat kayak apa, Ibu? Barakallahu fiikum. Adapun orang-orang yang memang sudah terlaknat, Yahudi, Nasrani terlaknat, ya tidak masalah. Iblis terlaknat. Maka Nabi di sini menyampaikan laknatullah alal yahud wan nasara. Semoga Allah melaknat. Laknat Allah pasti menimpa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka ini terlaknat? Karena mereka melakukan perbuatan yang terlaknat. Perbuatan yang bisa mengantarkan mereka kepada kekufuran, kesyirikan, sebagaimana kufurnya iblis dan bala tentaranya. Sehingga mereka pantas untuk dilaknat. Apa itu yang mereka lakukan? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Jadi ini perbuatan Yahudi dan Nasrani. Karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yang dimaksud adalah kanisah. Kanisah itu gereja. Kemudian sinagog. Sinagog itu apa, Bu? Ada yang pernah masuk? Sinagog itu tempat ibadahnya Yahudi. Tempat ibadahnya Yahudi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi masjid yang dimaksud di situ, adalah dijadikan tempat ibadahnya mereka. Ya. Kalau Yahudi namanya kanisah, ya, kalau Nasrani namanya kanisah, kalau Yahudi namanya biya, ya biya itu sinagog. Itu bahasa Yunani. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya mirip-mirip juga bangunannya. Ibu lihat sendirilah. Sekarang mah gampang, enggak usah pergi ke sana.
Ibu bisa lihat sendiri. Sinagog itu kayak apa? Kalau gereja kan sering lihat ya. Ya mirip-mirip saja. Nah, mereka jadikan kubur nabi-nabi mereka itu sebagai tempat ibadahnya mereka. Ya, di mana mereka menyembah Allah padanya, juga menyembah selain Allah. Orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Ya, mereka punya keyakinan Isa ibnullah. Orang Yahudi punya keyakinan Uzair ibnullah. Taib. Yuhadziru ma sana'u. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibunda Aisyah. Ini tambahan dari Ibunda Aisyah. Yuhadziru ma sana'u. Nabi di sini sedang memperingatkan umat dari apa yang dilakukan Yahudi dan Nasrani, supaya jadi perhatian, supaya jadi peringatan. Jangan sampai melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Yahudi dan Nasrani, menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kalau kubur nabi saja tidak boleh dijadikan tempat ibadah, apalagi kuburan orang biasa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yuhadziru ma sana'u walaula dzalika, dan jika bukan karena itu. Maksudnya di sini, kalau bukan karena laknat Allah atas kaum Yahudi dan Nasrani, atau kalau bukan karena peringatan beliau atas hal itu dan kekhawatiran menjadikan kubur beliau sebagai tempat ibadah, ubriza qabruh, maka niscaya kubur Nabi itu pasti akan ditampakkan. Kenapa kubur Nabi tidak ditampakkan? Kubur Nabi tidak dipusti-pusti, kubur Nabi tidak ditinggikan, kubur Nabi tidak dihias dan tidak dirias dengan mewah, karena peringatan dari Nabi yang sangat keras ini. Begitu, Bu. Ya, sekarang kuburan siapa yang kalau mau dirias-rias, dihias-hias, dibagus-bagus, dimuliakan, dipusti-pusti? Kuburan siapa yang paling layak dibegitukan? Jelas kuburan Nabi. Kuburan Nabi. Tapi kan bukan itu ajaran Nabi. Justru Nabi yuhadziru. Nabi memberikan tahdzir, peringatan keras dari perbuatan itu. Karena itu bukan perbuatannya orang Muslim. Itu perbuatannya Yahudi dan Nasrani. Perbuatannya orang-orang kafir. Dan ini harus dipahami, diketahui oleh kaum muslimin. Jangan sampai mereka menganggap diri mereka sebagai muslim, tapi ternyata amal perbuatannya mirip orang-orang kafir. Maka pengakuan muslimnya bisa jadi tidak berlaku bagi dirinya. KTP-nya tertulis status muslim, Islam, bisa jadi tidak berlaku itu. Kalau kemudian apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, bahkan apa yang diyakini kok tidak beda jauh, bahkan plek ketiplek sama persis, ya, seperti apa yang diyakini, apa yang diucapkan, dan apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir. Na'udzubillah. Jadi kalau seandainya bukan karena laknat Allah atas kaum Yahudi dan Nasrani, bukan karena peringatan keras dari beliau akan hal itu, kalau juga bukan karena khawatir kubur beliau itu dijadikan sebagai tempat ibadah, beliau pasti akan menyuruh kuburnya itu dihias-hias, dibangun, ditampakkan. Tapi ternyata tidak begitu. Nabi khawatir. Nabi memperingatkan umatnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ubriza qabruh. Ubriza qabruh maksudnya adalah beliau dikuburkan di luar kamarnya beliau. Begitu. Ditampakkan, ditinggikan, ya dihias-hias, ya. Dirias. Kan ada kuburan yang dirias-rias, Ibu ya. Orang kalau masuk kuburan kayak masuk istana di negeri dongeng. Gitu kan? Kembangnya tiap pagi diganti, gitu ya.
Oh, pokoknya kayak masuk istana saja. Semuanya bermarmer. Nah, itu membangun kuburnya saja bisa menghabiskan dana besar. Gitu kan? Nah, Nabi tidak begitu. Nabi dikubur di tempat dicabutnya nyawa beliau. Dan sempat memang terjadi perbincangan di tengah-tengah para sahabat. Ini harus diapain nih jasadnya Nabi, jenazahnya Nabi? Di mana kita akan kuburkan? Gitu kan? Akhirnya ada yang ingat tentang sabda Nabi bahwa para nabi dan rasul itu dikubur di tempat dicabut nyawanya. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada nabi misalkan meninggalnya di sini, ya berarti dikubur di sini. Tidak dibawa kemana-mana. Dan beliau wafat di mana, Bu? Beliau dicabut nyawa di mana? Di kamarnya ibunda Aisyah. Dalam pelukan siapa? Di pangkuannya ibunda Aisyah. Masya Allah, Ibu ya. Romantisnya Nabi itu sampai matinya. Gitu ya. Wafatnya di pelukan ibunda Aisyah, di pangkuannya ibunda Aisyah. Bahkan Aisyah sangat-sangat bersyukur kepada Allah sebelum wafatnya air ludah beliau bercampur dengan air ludahnya ibunda Aisyah. Nabi pernah memerintah kepada ibunda Aisyah melunakkan siwaknya. Lihat, Nabi itu sedang sakit saja tidak lupa gosok gigi. Ya, apalagi kita yang sedang sehat. Ya. Ibu-ibu sudah pada gosok gigi, Bu? Hah? Atau sedang saum? Ya. Gosok gigi ya, kasihan yang di kanan kirinya itu. Ya. Semerbak. Ya. Mengganggu enggak begitu? Mengganggu. Ya. Itu Nabi sedang sakit saja beliau tetap menjalankan sunnah fitrah. Dan disuruh ibunda Aisyah, tolong lunakkan ini kayu siwak ini. Maka disitulah bercampurnya ludah Nabi dengan ludah ibunda Aisyah. Kenapa ibunda Aisyah sangat bersyukur? Karena ludahnya Nabi itu berkah. Beda sama ludahnya suami ibu. Jadi, ludahnya Nabi itu berkah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wafat di pangkuannya Nabi, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Nah itu Nabi dikubur di kamarnya ibunda Aisyah. Maka beliau wafat di kamarnya ibunda Aisyah, di pelukan ibunda Aisyah, di pangkuannya. Maka beliau di situ juga dikuburnya. Begitu kan? Ibu kalau nanti kapan-kapan umrah, coba masuk ke museum apa namanya, Bu? Yang di situ ada replikanya. Ya, bagaimana perkembangan Masjid Nabawi, kemudian rumahnya Nabi, ada replikanya kan? Ya, bagaimana kemudian kamarnya ibunda Aisyah, ya, ditutup pakai tirai karena di sampingnya itu ada kuburan Nabi. Ya, ketika Umar dikuburkan di situ, Abu Bakar dikuburkan di situ, masih tetap seperti itu. Tapi ketika Umar kemudian dikubur di situ, akhirnya dibuat pembatas tembok atau dinding. Kenapa? Karena Umar itu bukan mahramnya ibunda Aisyah. Kalau Abu Bakar kan bapaknya. Nabi Muhammad ya suaminya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di situ Nabi dikubur, tidak ditampakkan di luar. Ya, kebayang kalau ditampakkan di luar. Sekarang saja ya dijaga begitu ketat kan, tidak sembarangan orang bisa masuk ke kubur Nabi. Ya tidak, Ibu? Ibu pengen masuk ngelihat, Ibu harus jadi ibu negara dulu, insya Allah bisa masuk. Ya. Atau minim-minimnya ya ibu menteri agama lah begitu. Insya Allah itu bisa masuk, Bu. Kalau kita begini enggak bisa. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Ghaira annahu khasyiya an yuttakhadha masjidan. Hanya saja beliau khawatir jika kubur beliau itu akan dijadikan sebagai tempat ibadah juga. Taib. Itu yang beliau khawatirkan. Beliau khawatir. Padahal yang hidup semasa itu, yang hidup ketika beliau dicabut nyawa, ketika beliau wafat, itu generasi terbaik umat ini. Para sahabat yang tidak diragukan lagi ketangguhan iman mereka. Tapi tetap beliau mengkhawatirkan. Khawatir para sahabat akan menjadikan kubur beliau itu sebagai tempat ibadah. Kenapa? Karena rasa cinta yang begitu besar bisa membutakan segala sesuatu. Kan begitu, Bu? Makanya bab sebelumnya apa kemarin? Tentang hulu kepada orang-orang soleh. Sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh itu bahaya. Karena cinta itu membutakan. Atas nama cinta. Orang bisa gelap mata. Begitu. Nah, kalau kita lihat seberapa besar kecintaan para sahabat kepada Nabi. Tidak terbayang betapa besarnya cinta mereka kepada Nabi. Maka Nabi khawatir dengan kecintaan mereka yang besar itu kepada beliau. Beliau khawatir kuburnya itu kemudian dijadikan tempat ibadah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, apalagi orang-orang kita sekarang. Orang gila saja diagung-agungkan. Ya kan? Kuburan yang gak jelas saja kuburan siapa. Ya, bahkan bisa dipastikan itu kuburan palsu, diagung-agungkan. Gitu kan? Barakallahu fiikum. Ada kuburan tuh sampai di benteng gara-gara tiap hari orang ngambil tanahnya. Habis terus, diisi lagi, habis lagi, diisi lagi, ditinggikan lagi, habis lagi. Barakallahu fiikum. Itu orang biasa. Gitu. Bagaimana kalau kemudian kuburan Nabi dibuka begitu saja? Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya. Oleh karenanya, kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menguburkan Nabi di kamarnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya kita akan jelaskan syarah hadis secara ijmali, secara garis besar. Dalam hadis ini ibunda Aisyah mengabarkan kepada kita bahwa ketika kematian mendatangi Nabi SAW, beliau bersabda dalam keadaan sakaratul maut, nas'alullah husnal khatimah. Apa yang beliau ucapkan? Laknatullah alal yahud wan nasara. Laknat Allah pasti menimpa kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan para nabi mereka. Aisyah kemudian menyimpulkan bahwa yang Nabi maksudkan dengan hal itu adalah peringatan kepada umat beliau agar jangan sampai mereka terjatuh ke dalam tindakan perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani yang telah terjerumus ke dalamnya. Lalu mereka membangun tempat-tempat ibadah di atas kubur Nabi mereka itu. Ibunda Aisyah kemudian menjelaskan bahwa yang menghalangi para sahabat menguburkan Nabi di luar kamar beliau adalah kekhawatiran mereka kalau kubur beliau itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Alhamdulillah sampai saat ini terjaga dan sampai kiamat ya. Terjaga. Dan itulah bukti bahwa Nabi sangat serius di dalam memperingatkan umatnya tentang masalah ini. Wasiat Nabi tentang kuburan ini banyak sekali. Jangan kau jadikan kuburku sebagai Id. Id itu apa, Bu? Tempat perayaan. Id itu tempat perayaan yang diulang-ulang. Berarti jangan kalian
jadikan kuburanku itu sebagai tempat perayaan yang dikunjungi, diadakan acara ya, seperti perayaan hari raya, berulang-ulang dimeriah-meriahkan. Karena itu tidak boleh, itu wasilah kepada kesyirikan. Sekarang kuburan siapa yang pantas diidkan, dijadikan tempat perayaan? Kalau memang itu boleh, jelas kuburan Nabi. Kuburan Nabi yang paling layak dihauli itu ya kuburan Nabi. Kalau memang itu boleh. Tapi Nabi melarang keras tentang itu. Nah, kalau kubur Nabi saja tidak boleh, apalagi kuburan orang biasa. Tidak boleh. Itu wasilah terbesar untuk orang itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu wasilah terbesar untuk hati seorang hamba itu punya keterikatan dan keterkaitan dengan yang namanya kuburan. Sehingga pantas kalau kemudian orang yang doyan begitu, maka kuburan itu selalu jadi rujukan. Mau safar, berangkat haji, datangnya ke mana? Kuburan. Begitu, Bu. Di sebagian wilayah, di sebagian daerah ada kuburan-kuburan keramat yang kalau orang mau berangkat ke tanah suci, ritual dulu di kuburan itu. Mau hajatan, datangnya ke kuburan. Coba perhatikan, sebagian orang begitu. Anaknya mau disunat, datang ke kuburan. Anaknya mau nikahan, rujukannya kuburan. Begitu, orang mau bangun rumah, datang ke kuburan. Bahkan orang minta jodoh, datang ke kuburan. Orang minta kaya, datang ke kuburan. Orang pengen laris usahanya, datang ke kuburan. Bukan datang ke Allah, bersimpuh, bersujud, datang ke rumah Allah. Ini datangnya ke kuburan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Lebih ngeri lagi, orang pengen dapat nomor togel, datangnya kemana? Kuburan. Na'udzubillah. Nyari wangsit biar dapat nomor, dia itikaf di kuburan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beberapa faidah yang bisa kita dapatkan. Hadis ini menjelaskan begitu kerasnya sakaratul maut yang dialami oleh Nabi. Begitu ya. Kematian itu begitu, ada sakaratnya, ada rasa sakit. Semoga Allah mudahkan ya kematian kita. Dan sebetulnya rasa sakit umat Nabi itu saat meninggal itu sudah didispensasi oleh Nabi, sudah diringankan dengan kewafatan Nabi. Allahu a'lam seperti apa rasanya. Yang jelas kita semua pasti ya. Bisa ibu-ibu duluan di sini, baru saya gitu ya. Atau dibalik ya. Saya belakangan, ibu-ibu duluan. Ya. Barakallahu fikum. Yang jelas sakarat itu sakit ya. Yang penting itu bukan masalah matinya, tapi bekal apa yang sudah kita persiapkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan masing-masing jiwa hendaknya melihat dengan saksama. Nazar itu melihat dengan saksama ya. Melihat dengan teliti bekal apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Nah, kita gini-ginian nih kan dalam rangka untuk berbekal. Alhamdulillah dimudahkan. Kenapa? Karena Nabi sudah memberikan nas, jalan termudah menuju surga itu belajar agama. Nah, kita gini-ginian itu sejatinya sedang membekali diri. Bukan ajang ketemuan sama besti, nanti janjian mau habis ngaji kita kemana. Bukan karena kita pengangguran, gak ada kerjaan di rumah, daripada bengong, bete, begitu ya.
Mending datang ke pengajiannya Abu Yaman, ya. Barakallahu fiikum. Bukan itu. Atau bukan sekedar untuk apa, Bu? Sebagian orang ngaji itu untuk bisa tidur, gitu ya. Susah Ustaz, saya kalau di rumah susah tidur. Kenapa? Kalau di pengajian saya itu nikmat sekali tidur. Ya nikmat, gimana enggak nikmat, dibantu setan, gitu kan? Ya ibu-ibu, barakallahu fikum. Jadi kita sedang berbekal diri, karena bekal terbaik menuju surga itu ya belajar agama. Karena dengan belajar agama akan menghasilkan ketakwaan, dan takwa adalah bekal terbaik. Taib. Nabi di sini memiliki keinginan yang kuat untuk mendatangkan kebaikan bagi umat. Karena kebaikan terbesar itu tauhid. Keburukan terbesar adalah syirik. Ketika Nabi memperingatkan umatnya dari kesyirikan dan kekufuran, berarti menunjukkan bahwa Nabi sangat menginginkan tauhid pada umatnya. Bagaimana mereka hidup dengan tauhidullah azza wa jalla, dan mereka juga mati membawa bekal tauhid. Kemudian di sini boleh juga melaknat orang-orang kafir secara umum. Orang kafir secara umum memang terlaknat. Thayyib. Diharamkan membangun bangunan di atas kuburan secara umum. Tidak boleh ada bangunan apapun di atas kuburan. Mau batu kah, mau kayu kah, mau semen, mau marmer, ya. Tidak boleh ada bangunan apapun di atas kuburan. Kenapa? Karena itu wasilah kepada kesyirikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di dalam hadis ini juga terkandung bantahan terhadap orang yang membolehkan membangun bangunan di atas kuburan para ulama sebagai bentuk membedakan mereka dari selain mereka. Ibu, kalau membangun kuburan itu dibolehkan, siapa yang paling layak dibangun kuburannya? Rasulullah. Nah, maka ini bantahan. Kalau Nabi saja melarang itu, bagaimana yang derajatnya di bawah Nabi? Nah, sebagian orang kan berpandangan, ini loh ulama, ini loh tokoh agama, ini tuan guru, ya, ini Habib. Jangan dong kuburannya begitu saja. Loh, Nabi saja manusia paling mulia, Sayyidun Nas, Sayyidul Basar, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wa Imam al-Mursalin. Beliau ngelarang keras membangun sesuatu di atas kuburnya, apalagi orang biasa yang juga nggak jelas kan surga nerakanya. Ibu, kalau ada tokoh agama mati, surga nerakanya jelas nggak? Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya dia ahli surga, nggak ada. Cuman orang bisa berharap yang baik ketika orang itu mati di atas kebaikan. Orang khawatir dari keburukan kalau orang itu matinya su'ul khotimah. Cuman itu toh. Memastikan tuh nggak bisa, kecuali yang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Ustadz itu kalau mati pasti surga, Bu? Enggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, nggak ada. Beda dengan Nabi, pasti surganya. Ya. Maka perhatikan ini. Terbantah orang-orang yang mengatakan ya kuburan ulama itu boleh dibangun. Dia bukan orang awam, dia bukan orang biasa. Loh, Nabi lebih mulia untuk diseperti itu kan. Tapi ternyata Nabi melarang keras untuk itu. Maka ini bantahan bagi mereka, apalagi yang di bawah Nabi. Taib. Membangun bangunan di atas kuburan adalah adat kebiasaannya Yahudi dan Nasrani. Jadi itu bukan kebiasaan Muslim. Itu bukan perbuatannya Muslim mukmin. Tapi itu perbuatannya Yahudi dan Nasrani. Dan kita diperintah untuk jangan tasyabuh dengan Yahudi dan Nasrani. Yang berikutnya, di dalam hadis ini juga kita memahami bagaimana dalamnya ilmu, dalamnya pemahaman Ibunda Aisyah terhadap agama ini.
yuhadziru ma sana'u, ya beliau kemudian memberikan kesimpulan. Ini yang sedang dilakukan Nabi, diucapkan Nabi itu sejatinya adalah peringatan keras untuk umatnya supaya jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Itu yang ditangkap Ibunda Aisyah. Dan itulah sejatinya maksud dari ucapan yang disampaikan Nabi itu. Maka ini menunjukkan kedalaman ilmu dari Ibunda Aisyah. Ya, semoga ibu-ibu di sini mirip Ibunda Aisyah. Jadi sekali dengar paham, begitu ya. Nanti kalau minggu depan ditanya bisa jawab, gitu ya. Bahkan hafal dalilnya. Begitu Bu ya. Yang amin satu orang. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan kenapa Nabi itu dimakamkan di kamarnya beliau, tidak di tempat yang terbuka begitu saja. Apa alasannya Bu? Tadi sudah dijelaskan. Karena ya beliau khawatir apa Bu? Kuburnya itu akan dijadikan sebagai tempat ibadah, ya. Kemudian apalagi karena peringatan keras dari Nabi sendiri. Karena juga ada dalil bahwa Nabi itu dikubur, para Nabi dan Rasul itu dikubur di tempat dicabut nyawanya. Itu. Kaitan hadis ini dengan bab jelas. Dari sisi hadis ini menjelaskan diharamkannya membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan dan menyembah Allah ya di sisi kubur itu. Maka terlebih lagi menyembah para penghuni kubur tersebut. Kalau beribadah kepada Allah di sisi kuburannya saja enggak boleh. Apalagi sampai menyembah orang yang sudah mati dan dikubur di situ. Kaitan hadis ini dengan pembahasan tauhid. Dari sisi hadis ini menunjukkan peringatan keras membangun tempat ibadah di atas kuburan. Karena pada hal itu mengandung pengagungan kepada para penghuni kubur. Kalau kemudian kuburan itu dibangun-bangun, dirias, dihias, berarti kan ada perlakuan tersendiri. Kuburan orang biasa dibiarin begitu saja, tapi ketika ini dibangun berarti kan ada perlakuan sendiri. Apa perlakuannya? Berarti orang ini memuliakan dan mengagungkan kuburan itu. Dan pengagungan ini termasuk ibadah. Ta'zim itu ibadah. Dan kemudian mempersembahkan ta'zim ini kepada selain Allah, ini termasuk kesyirikan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada orang tuh kalau ke kuburan biasa, ya biasa saja. Kadang cenderung diinjak-injak. Tapi kalau kuburannya kuburan yang terhormat, oh Masya Allah itu. Jarak 10 meter sudah jongkok. Gitu kan. Nah berarti kan ada apa tuh? Ada apa di situ Bu? Kalau kuburan orang biasa, biasa saja dia. Melangkah biasa saja berjalan. Tapi kenapa kalau kuburan katanya wali, katanya syekh, katanya tuan guru, katanya apapun itu istilahnya. Kenapa jarak 10 meter sudah ngesot? Gitu kan? Kalau bukan karena ta'zim, berarti kan ada pengagungan itu. Ada pengagungan. Nah di sini letak bahayanya. Itu mengarahkan kepada kesyirikan. Karena mengagungkan sesuatu dengan hati itu bagian dari ibadah. Maka tidak boleh mengagungkan kecuali sesuatu yang memang diperintahkan untuk diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan itu terbaca. Nggak mungkin orang itu berbuat seperti itu kalau tidak ada pengagungan hati. Buktinya dia kalau lewat di kuburan orang biasa, apalagi kuburan orang-orang miskin, gitu ya. Oh biasa saja tuh, melenggang biasa saja.
Tapi ketika di kuburan yang dibangun-bangun, dihias, ya jarak 10 meter mereka sudah jongkok. Ya. Barakallahu fiikum. Bahkan merangkak. Nah, berarti di situ ada ta'zim, ada pengagungan, ada perlakuan tersendiri. Dan itulah yang sejatinya tidak boleh kecuali hanya dipersembahkan kepada Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan dalil yang ketiga di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Pelan-pelan saja ibu ya. Yang penting ibu paham, bisa dipahami. Barakallahu fikum. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.